1500. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADCS mau bahas film tentang sebuah motel yang memiliki peternakan berbeda dari yang lain. Bahkan hidangan makanan di sana sangat lezat dan terenak di dunia. Film ini berjudul Motel Hell 1980. Meskipun film ini terbilang jadul, tapi kengerian dan kekejaman di film ini gak kalah seru loh. Biar gak banyak spoiler di awal, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah motel yang bernama Motel Hello, di mana pemilik motel itu adalah seorang pria bernama Vincent Smith dan adiknya bernama Ida Smith. Selain itu, Vincent memiliki peternakan dan dikenal sebagai pembuat daging terenak di dunia. Suatu malam, Vincent pergi dengan membawa senjata untuk berburu di area sekitar. Namun siapa sangka, di sana dia malah melihat pasangan pengendara motor Terry dan Boris mengalami kecelakaan. Tidak banyak berpikir, dia segera menolongnya. Tapi ketika dibawa pulang, ternyata Vincent hanya membawa Terry saja. Besok paginya, adik Vincent bernama Bruce Smith datang berkunjung. Begitu Terry siuman, Vincent langsung menjelaskan bahwa dalam kecelakaan malam itu sayangnya menyebabkan Boris tewas. Terry yang tidak percaya, lantas mereka langsung mengantarkannya ke pemakaman Boris. Semua sudah jelas, Terry pun diberi kesempatan untuk beristirahat di motel Vincent. Sementara Vincent siang itu seperti biasa, ia mengurus peternakan, di mana para baboy yang dia pelihara nantinya akan dijadikan olahan daging nikmat. Pada malam hari, Vincent dan Ida mencoba menghibur Terry yang masih bersedih. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Bob yang tidak sengaja dia menemukan tempat tersembunyi milik Vincent. Setelah berhasil masuk, tanpa diduga-duga, di situ dia menemukan Boris dalam keadaan terkubur dan pita suaranya sudah menghilang. Tiba-tiba dari belakang Vincent membuat Bob pingsan dan menjadikan dia sama seperti Boris. Ternyata di balik semua itu Vincent adalah psikopat. Dia sering memasang jebakan di jalanan untuk mencari para korban. Kemudian korban-korban itu dibawa ke kebun tersebut. Lalu dengan dibantu Ida, Vincent mengubur para korban itu sampai ke leher dan memotong pita suaranya agar tidak bisa berteriak. Hal itu sudah menjadi kebiasaan Vincent, di mana mereka sengaja disimpan di tanah dan diberi makan setiap hari sampai mereka siap untuk dipanen. Kemudian malam itu, Vincent kembali memasang jebakan di tengah jalan. Dan tidak lama kemudian, benar saja, jebakan itu mengenai sebuah mobil yang berisi beberapa orang di dalamnya. Setelah semuanya dibius, Vincent segera membawa para korban ke kebun rahasianya, di mana di sana terungkap banyak sekali korban yang ditanam. Begitu pula dengan korban baru, Vincent dan Ida langsung menanam mereka, lalu memotong pita suaranya agar mereka tidak bisa berteriak. Di keesokan harinya, Vincent, Ida, Bruce, serta Terry pergi ke suatu taman untuk makan bersama. Di sana mereka saling mengobrol dan Vincent sedikit menceritakan tentang daging buatannya. Namun karena obrolan yang terlalu membosankan, lantas Bruce mengajak Terry untuk menaiki kapal dan berkeliling di sekitaran danau. Bruce yang mulai menyukai Terry, di situ dia berencana mengajak Terry keluar untuk nonton film nanti malam. Pada malam harinya, Vincent dan Ida kembali ke kebun untuk memberikan makan kepada korban yang dianggap peliharaannya itu. Setelah memberi makan, lagi-lagi Vincent mencari tumbal baru dengan meletakkan sapi-sapi palsu di tengah jalan. Lalu tidak lama kemudian, datang pengendara mobil yang ingin memindahkan sapi-sapi itu.
Saat ingin memindahkannya, tiba-tiba wanita itu langsung dibius oleh Vincent. Wanita satu lagi yang sangat ketakutan segera kabur dari tempat tersebut. Vincent pun segera mengejarnya, dan kebetulan sekali di mobil wanita itu tersedia walkie-talkie yang bisa digunakan. Si wanita itu pun mencoba menghubungi beberapa channel untuk meminta bantuan, dan beruntungnya ia terhubung dengan seorang polisi yang tidak lain adalah Bruce, yang saat itu dia sedang asik nonton film bersama Terry. Kemudian Bruce dan Terry langsung mencari alamat yang diberikan wanita itu tadi. Tapi sayangnya Bruce gagal menolong karena ban mobil polisinya terjebak di lumpur. Karena gagal menolong serta kencan mereka yang menjadi berantakan, akhirnya Bruce dan Terry memilih kembali ke motel saja. Di tempat lain, ternyata Vincent dan Ida sudah menangkap dua wanita itu dan menguburnya. Di waktu yang bersamaan, terdapat dua sejoli yang ingin memesan kamar di motel milik Vincent. Vincent dan Ida segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Vincent pun langsung menyambut tamu motel dengan hangat. Tidak lupa ia juga langsung memberikan kunci kamar kepada mereka. Sesaat kemudian Bruce dan Terry kembali pulang ke motel. Kencan hari itu sudah selesai dan Bruce berpisah untuk pulang. Night. Saat waktu sudah tengah malam, Vincent dan Ida masuk ke kamar tamu tadi dengan membawa sebuah tali. Vincent mengatakan bahwa tali itu sering ia gunakan sebagai alat permainan di motel miliknya. Tanpa curiga sama sekali, pasangan itu langsung setuju begitu saja. Ternyata pasangan itu malah dibius. Sama seperti korban lainnya, Vincent akan mengubur mereka di kebun. Pada keesokan harinya, Vincent mengatakan kepada Terry bahwa dia akan mengajarinya dan memberitahu resep membuat daging yang nikmat. Dari situ Terry penasaran dan mencoba masuk ke sebuah dapur pembuatan daging milik Vincent. Namun tiba-tiba Ida muncul dan melarang Terry untuk masuk ke dalam dapur. Di sini Terry belum tahu sama sekali nih bahwa Vincent dan Ida menggunakan daging manusia. Untuk mengalihkan rasa penasarannya, Ida langsung mengajak Terry berenang di danau terdekat. Di situ terlihat sepertinya Ida tidak begitu menyukai Terry. Diam-diam Ida pun mengambil cutter, lalu membocorkan pelampungnya sendiri agar Terry segera menyelamatkannya. Ternyata hal itu supaya Ida bisa membunuh Terry. Sayangnya Ida gagal karena tiba-tiba Vincent datang tepat waktu untuk menyelamatkan Terry. Terry sangat-sangat berterima kasih kepada Vincent karena telah menyelamatkan nyawanya. Ida pun meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja melakukan hal itu. Dari sini Terry dan Vincent mulai jatuh cinta. Dengan perasaan yang sama, akhirnya Vincent dan Terry memutuskan untuk menikah. Kabar itu pun dengan cepat sampai di kupingnya Bruce. Bruce yang juga mencintai Terry tidak terima dengan semua itu. Lantas Bruce dengan segera mendatangi motel Vincent. Di situ Bruce mengatakan kepada Terry bahwa Vincent memiliki suatu penyakit. Tidak sadar percakapan itu pun didengar langsung oleh Vincent. Marah dengan kelakuan adiknya, Vincent langsung mengusir Bruce pergi dengan senjata. Pernikahan yang tinggal sebentar lagi, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan. Saat pesta selesai, diam-diam Ida mencampurkan sesuatu kepada minuman Terry, yang akhirnya membuat Terry pingsan begitu saja. Rupanya mereka sengaja melakukan hal itu, supaya mereka bisa bekerja dengan aman. Kemudian mereka langsung pergi ke kebun, lalu menghipnotis 3 orang supaya mereka bisa diam. Setelah dihipnotis, ketiga orang itu langsung dibawa ke tempat pengolahan daging. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Bruce menemukan sebuah bukti bahwa kecelakaan yang dialami Terry ternyata sengaja disebabkan oleh seseorang. Karena membutuhkan banyak bukti, Bruce mulai menginvestigasi area sekitar, di mana dia telah berhasil menemukan banyak sekali bekas mobil yang ditinggalkan. Dari situ akhirnya Bruce tahu bahwa kakaknya adalah si Popat. Tidak ingin dalam bahaya, Bruce segera ke motel untuk menyelamatkan Terry.
Di sisi lain, Boris yang masih hidup, ia berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Setelah bebas, dia langsung membebaskan yang lain, yang kemudian mereka semua langsung menuju ke motel Vincent. Di waktu yang sama, Bruce masuk ke motel dan berusaha mengatakan kepada Terry bahwa Vincent adalah psikopat. Sementara di dapur, Ida meminta izin kepada Vincent karena dia sangat lapar. Setibanya di motel, tidak sengaja Ida memergoki Terry dan Bruce yang ingin kabur. Ida pun langsung membuat Bruce pingsan dan membawa Terry kepada Vincent. Di situ Terry sangat-sangat kecewa kepada Vincent. Lalu Vincent pun langsung meminta Ida untuk membawa Bruce ke tempat itu. Di dalam perjalanan, Ida diserang oleh Boris dan para korban lainnya. Ida berusaha membela diri, tetapi apa daya mereka berhasil membuat Ida pingsan. Dari situ Boris segera mencari-cari Terry. Dan akhirnya dia melihat di depan matanya sendiri bahwa Vincent akan membunuh Terry. Sebagai pacar, Boris mencoba menyelamatkan Terry, namun perkelahian dengan Vincent membuat dia tewas. Di sisi lain, Bruce yang baru tersadar, ia mengambil senjata dan bergerak cepat untuk menyelamatkan Terry. Tapi sebelum Bruce bisa menyelamatkan Terry, Vincent segera menghentikan Bruce dan mencoba menyerangnya. Dengan terpaksa, Bruce melawan Vincent menggunakan gergaji mesin. Akhirnya terjadilah perkelahian sengit di antara keduanya. Pada akhirnya Vincent kalah dan mengalami luka yang cukup parah. Sebelum dia meninggal, Vincent menitipkan motel dan peternakannya kepada Bruce. Lalu tak lupa dia juga meminta maaf sudah berbohong, karena selama ini dia menjual daging manusia. Kemudian Bruce dan Terry pergi ke kebun, di mana dia menemukan Ida sudah tewas dalam keadaan terkubur. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Motel Hell. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.